Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi fisika kelas 12 kali ini yang akan dibahas adalah induksi magnetik. Sebelum kita membahas induksi magnetik, alangkah baiknya kalau kita memahami karakter-karakter magnet. Di sini digambar ada magnet batang, yang merah adalah utara, yang biru adalah selatan. Jika ada magnet kita simpan di atas biji besi, maka biji besi akan membuat pola garis-garis seperti yang ada di gambar. Perhatikan baik-baik polanya. Pola yang terbentuk oleh biji besi tadi, jika kita gambarkan akan seperti gambar yang kalian lihat. Di sini ada tanda panah yang artinya arahnya selalu keluar dari utara dan masuk menuju selatan. Itulah arah dari pola-pola biji besi yang terbentuk oleh magnet batang. Garis-garis yang keluar dari utara dan menuju selatan ini disebutnya garis-garis gaya magnet atau kita kenal dengan istilah flux magnet. Agar mudah dipahami tentang garis-garis gaya magnetik, di sini digambar ada dua kutub magnet, utara dan selatan yang terpisah. Jadi garis-garis gaya magnet selalu keluar dari utara dan menuju selatan. Inilah yang kita sebut dengan flux magnet. Nah, sekarang jika di antara kedua kutub magnet ini kita letakkan bidang datar yang luasnya A, maka ada garis-garis gaya yang menembus bidang A. Garis-garis gaya yang menembus bidang A ini disebutnya adalah induksi magnetik. Simbolnya adalah B. Induksi magnetik itu membentuk sudut theta dengan garis normal. Jadi garis merah ini adalah garis normal, di mana garis normal selalu tegak lurus dengan bidang. Perhatikan gambar ini baik-baik. Di sana banyak garis ungu, yaitu garis-garis gaya magnet. Jika garis-garis gaya magnet ini menembus bidang, maka kita sebut dengan induksi magnetik. Jadi, induksi magnetik adalah banyaknya garis-garis gaya magnet yang menembus bidang A. Persamaan untuk induksi magnetik B sama dengan flux dibagi A cos theta. Sekali lagi, flux adalah garis-garis gaya, satuannya adalah Weber. Kemudian A itu adalah luas bidang, satuannya meter persegi. B induksi magnetik, satuannya Tesla. Tesla itu sama dengan Weber per meter kuadrat. Theta adalah sudut antara B dan garis normal. Sekarang kita bahas percobaan yang dilakukan oleh Christian Ørsted. Dia menggunakan kawat penghantar yang dapat dialiri arus dan sebuah kompas. Kompasnya sangat sensitif sekali sehingga penyimpangan dari jarum itu akan terlihat. Perhatikan gambar baik-baik. Gambar yang pertama
dia mencoba tidak mengalirkan arus dalam kawat. Ternyata jarum kompas tidak menyimpang. Sementara ketika dia mengalirkan arus ke dalam kawat, gambar kedua ataupun yang ketiga, jarum kompas menyimpang, tetapi arah simpangannya berbeda. Ketika jarum kompas menyimpang ke kanan, dihasilkan oleh arus yang naik ke atas. Jarum kompas menyimpang ke kiri, ternyata arusnya dari atas ke bawah. Kita semua tahu, kompas itu jarumnya akan menyimpang jika di sekitar kompas ada medan magnet. Nah, sekarang kompas itu menyimpang ketika kawatnya dialiri arus. Maka akhirnya Ørsted membuat kesimpulan, jika sebuah penghantar dialiri arus, maka di sekitar penghantar tersebut akan timbul medan magnet yang arahnya tergantung pada arah arus. Kalian bisa lihat, bandingkan arahnya antara gambar kedua dengan gambar ketiga. Untuk memudahkan kita menggambar arah induksi magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambar tangan, itu adalah tangan kanan. Kalian coba dan peragakan dengan tangan kalian. Ya, kepalkan seperti pada gambar. Arah dari ibu jari itu menunjukkan arah arus. Kemudian 4 jari yang berikutnya itu adalah arah dari induksi magnetik. Jadi lihat gambar simpangan dari kompas, itu dia menyimpangnya ke kanan. Jadi sesuai dengan kaidah tangan kanan. Ya, jadi sebetulnya kaidah tangan kanan itu dibuat dari hasil percobaan. Jangan dibalik, bukan percobaan mengikuti kaidah tangan kanan, tapi kaidah tangan kanan mengikuti hasil percobaan. Ya, nah kemudian kita gambar ada kawat dialiri arus, gambar berikutnya. Kemudian B-nya itu melingkar sesuai dengan arah kaidah tangan kanan. Nah, untuk memudahkan menggambar berikutnya, di sana ada tanda cross atau silang. Cross itu menunjukkan bahwa induksi magnetik menuju bidang gambar. Jadi yang di sebelah kanan kawat merah, induksi magnetik itu arahnya masuk bidang gambar. Silakan kalian coba dengan tangan kanan kalian, masuk arah arusnya ke atas, B-nya masuk bidang gambar. Kemudian kita putar, maka yang di sebelah kiri dari garis merah, ya, itu arah B, induksi magnetik keluar dari bidang gambar. Jadi cross itu menunjukkan arah induksi menuju bidang gambar, sementara dot atau titik itu adalah arah induksi magnetik yang keluar dari bidang gambar. Untuk arus yang mengalir dari atas menuju ke bawah, di sana terlihat jarum kompas itu menyimpangnya ke kiri. Lihat kaidah tangan kanan, kalian coba juga dengan tangan kanan kalian. Ya, arusnya ibu jari menuju ke bawah. Jadi
arah B itu ke kiri. Perhatikan gambar berikutnya. Dengan I ke bawah, maka B melingkar, mutar arahnya ke kiri. Dan gambar yang berikutnya, cross atau tanda silang. Ya, kalian coba peragakan. Dengan I ke bawah, tanda silang ada di sebelah kiri dari garis merah yang berarus ke bawah. Sementara arah induksi magnetik di sebelah kanan itu keluar bidang gambar. Jadi otomatis karena arah arusnya terbalik, maka arah dari induksi magnetik pun kebalikannya. Sekali lagi, di sekitar kawat berarus akan timbul medan magnet. Dan medan magnet itu semakin jauh akan semakin lemah atau berkurang. Jadi induksi magnetik pun semakin jauh semakin kecil. Nah, di sini besar kecilnya induksi magnetik berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir pada kawat dan berbanding terbalik dengan A, yaitu jarak titik P ke kawat berarus. Perhatikan gambarnya baik-baik. Titik P ada di sebelah kanan kawat berarus yang arahnya ke atas. Jadi dengan kaidah tangan kanan, maka di titik P arah dari induksi magnetik itu menuju bidang gambar. Makanya di sini dikasih cross, artinya menuju bidang gambar. Nah, sekarang besarnya induksi magnetik di titik P itu berapa? Tadi sudah dijelaskan berbanding lurus dengan I dan berbanding terbalik dengan A. Jadi BP sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 VA. 2 VA ini adalah keliling lingkaran. Ya, tadi awal sudah dibahas bahwa arah induksi magnetik itu melingkar. Nah, di sini mu 0 itu adalah permeabilitas sampah yang nilainya adalah 4V kali 10 pangkat min 7 Weber dibagi ampere kali meter. Sekarang kita mengalirkan arus melalui kawat melingkar. Sebelah kanan arus naik ke atas, kemudian di sebelah kirinya dia turun. Perhatikan gambar dari arah induksi magnetik. Ya. Dia melingkar sesuai dengan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambar ini baik-baik. Di sana ada kawat melingkar yang dialiri arus I, kemudian pusatnya di titik O, dan di atas ada titik P. Besar induksi magnetik di titik O, yaitu di pusat lingkaran, sama dengan mu 0I dibagi 2A dikali N. N ini adalah banyaknya lingkaran. Jadi kalau lingkarannya ada 10 kawat melingkar, berarti dikali 10 gitu ya. Tapi kalau setengah bagian kawatnya itu cuma setengah, yaitu 180 derajat, berarti N-nya itu adalah setengah. Nah, sekarang B di titik P. Induksi magnetik di titik P yang letaknya di atas sejauh X dari pusat. Di sini rumusnya BP sama dengan mu 0I
dibagi 2A dikali sin pangkat 3 theta. Rumus ini jarang kita gunakan, tetapi tidak salah kalau kita mengetahui. Sekarang kita lanjutkan dengan induksi magnetik dalam selenoida. Selenoida itu adalah kumparan. Perhatikan gambar. Di sana ada arus yang menuju kawat selenoida. Sebelah kiri arahnya ke atas. Kalian runut baik-baik arah arus melingkar. Kemudian di bagian depan dari selenoida arahnya ke bawah. Ikuti arah arus, gambarkan lagi bagian depan ke bawah. Ikuti lagi arah arus, bagian depan ke bawah. Dan begitu seterusnya, akhirnya kita gambarkan arah arus dengan tanda panah biru. Bagian depan itu semuanya ke bawah. Tadi kita menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari itu adalah arah arus, dan 4 jari berikutnya adalah arah dari B. Khusus untuk selenoida, arah arus menggunakan 4 jari. Jadi kalau kita tekuk ke depan, arah dari 4 jari ini adalah arah arus yang menuju ke bawah. Sesuai dengan gambar arah arus dalam selenoida, yaitu ke bawah. Nah, sekarang ibu jari arahnya ke kanan, itu menunjukkan arah kutub utara. Loh, apa hubungannya kok ada kutub utara? Ketika awal kita sudah bahas bahwa medan magnet, garis-garis gaya magnet itu keluar dari utara dan menuju ke selatan. Jadi untuk menggambar arah induksi magnetik atau arah medan magnet di dalam selenoida, maka kita harus tahu dulu kutub utaranya di mana. Gitu. Nah, kutub utara ditunjukkan oleh arah ibu jari. Di sana ada di sebelah kanan. Jadi arah dari induksi magnetik itu seperti yang kalian lihat dalam gambar, yaitu keluar dari utara dan menuju masuk ke selatan. Besar induksi magnetik di ujung, yaitu di titik Q, nilainya adalah μ0I dibagi 2 dikali N. N-nya N kecil. Sementara di tengah, yaitu di titik P, kita sebut dengan BP, sama dengan μ0I dikali N. N adalah N besar dibagi L, yakni banyaknya lilitan dibagi dengan panjang selenoida. Yang terakhir adalah induksi magnetik dalam toroida. Perhatikan gambarnya. Toroida itu adalah selenoida atau kumparan yang dibentuk melingkar. R1 adalah jari-jari bagian dalam, R2 adalah jari-jari bagian luar, dan A adalah rata-rata jari-jari. Jadi A-nya itu sama dengan R1 plus R2 dibagi 2. Sementara induksi magnetiknya sama dengan μ0I dibagi 2 VA dikali N besar. Tadi sudah dibahas, N besar itu adalah banyaknya lilitan. Terima kasih sudah menyimak materi induksi magnetik ini. Semoga bermanfaat.
dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami.